Oke guys, cerita dimulai di rumah nanas. Di sana SpongeBob sedang membaca buku mengenai siput yang lemas akibat telah memakan bola lendir berwarna hijau hingga membuat siput sakit. Setelah mendengar cerita itu, si Gary langsung bersin yang mengeluarkan benda warna hijau itu. SpongeBob kemudian menangkapnya lalu ia memberikan makanan untuk si Gary. Namun siapa yang menyangka ternyata Gary enggan sarapan sehingga ia langsung membuang makanan tersebut ke arah SpongeBob. Di sini dia belum tahu apa yang diinginkan oleh Gary. SpongeBob mencoba memahami bahasa siput dengan mengajak Gary jalan-jalan ke kota. Namun Gary langsung menolaknya. SpongeBob berusaha memaksa untuk mengikat tali dengan tali. Akan tetapi Gary menolak sehingga membuat tubuh SpongeBob malah terjerat oleh tali itu sendiri. SpongeBob bingung apa yang diinginkan oleh siputnya itu karena tak bisa memahami bahasanya. Lalu Gary langsung menunjukkan di halaman buku yang menampilkan ada sebuah alat yang bisa memahami bahasa siput. Tentunya SpongeBob sangat senang akhirnya dia bisa mengerti apa yang diinginkan oleh hewan peliharaannya itu. SpongeBob langsung menghubungi customer service untuk membeli alat tersebut. Dia memesan satu alat penerjemah siput dengan pengiriman secepat kilat. Singkatnya, paket tersebut sudah berada di dalam rumah. Dia langsung membuka isi paket itu lalu memasangkan alat sabuk penerjemah ke Gary. Tadi sangka siput itu saat berbicara alat penerjemah langsung bisa berfungsi dengan baik. Gary memanggil SpongeBob dengan sebutan Papa. Hal itu membuat SpongeBob yang mendengar suara Gary untuk pertama kalinya langsung sangat terharu guys. Ia pun kemudian ingin berbicara dengan Gary karena sekarang SpongeBob bisa memahami bahasanya. Dia bertanya kepada Gary berdasarkan buku hariannya, apa impian Gary selama ini yang belum terwujud. Tentunya Gary menjawab jika dia ingin bisa terbang. Tujuannya ingin menghancurkan seluruh musuhnya di kota Bikini Bottom dengan menyemburkan api yang sangat besar. Mendengar itu membuat SpongeBob kegerahan, lalu SpongeBob mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Gary. Di sini Gary hanya ingin memperbaiki kendaraan miliknya yang telah rusak. Kemudian SpongeBob meminta Gary untuk menilai celana kotaknya. Gary menjelaskan jika di bagian sudutnya cukup lancip. SpongeBob pun menyukai komentarnya. Ia lalu membawa Gary pergi untuk bertemu dengan si Patrick untuk memberitahu tentang alat penerjemah ini. Di luar sana dia telah bertemu dengannya. Si Patrick menyapa Gary, kemudian dibalas oleh si Gary dengan hinaan jika si Patrick sangat bau. Memang benar ketika si Patrick mencium aroma tubuhnya, ketiganya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bukannya kesal dengan hinaan itu, si Patrick justru melumuri seluruh tubuhnya dengan sampah. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Gary karena telah memberitahunya, sedangkan si Gary malah menghinanya lagi. Saat itu Sandy telah keluar setelah memeriksa giginya. Di sana dia telah bertemu dengan SpongeBob. Ia memberitahunya jika sekarang Gary sudah bisa berbicara berkat alat penerjemah suara. Mereka pun saling bertanya jawab. Sandy memberitahu SpongeBob bahwa berabad-abad yang lalu dia telah menciptakan alat penerjemah khusus untuk biji kenari. Terbukti saat alat tersebut dipasang, biji kenari itu bisa berbicara. Hidup Jokowi! Di lain sisi yang memperlihatkan Squidward sedang melihat televisi tutorial cara yang baik untuk bermeditasi agar bisa fokus. Saat sedang melakukannya, bel pintu telah berbunyi beberapa kali. Namun Squidward menganggap jika bunyi bel itu hanya terdengar di pikirannya saja. Sehingga berulang kali Squidward berusaha untuk memfokuskan dirinya pada satu titik agar bisa mencapai meditasi yang baik. Namun karena hal itu, si pria tua memarahi Squidward agar membukakan pintu rumahnya. Ternyata di luar yang memencet bel adalah SpongeBob. Saat Squidward sudah berada di luar, SpongeBob memencet bel berulang kali karena mengira belnya rusak. Kedatangannya ke sana karena SpongeBob ingin mengajak Squidward untuk berbicara dengan Gary. Awalnya Squidward tidak percaya jika siput tersebut bisa berbicara. Namun setelah Gary ngomong, akhirnya Squidward langsung terkejut. SpongeBob sendiri menjelaskan jika dia telah membeli alat penerjemah sehingga Gary bisa berbicara guys. Si Gary pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Gary sangat mengerti seni desain rumah itu sehingga membuat Squidward sangat tertarik ingin berbicara dengan si Gary karena sama-sama mengerti akan keindahan seni. Maka dari itu Squidward mengajak Gary ke ruangan khusus miliknya agar si Gary bisa menilai barang-barang seni karyanya sendiri.
Tadi sangka justru Gary telah berkomentar buruk dengan karya tersebut. Tentu komentar tersebut membuat otak Squidward kepanasan karena karya seninya telah diejek. SpongeBob sendiri meminta tenang terhadap tetangganya karena dia sudah mencatat semuanya. Namun tetap saja karena ulah Gary membuat Squidward sangat marah. Disinilah Gary yang gak sengaja melihat siaran televisi cara bermeditasi. Gary mengejek Squidward karena telah menyetel saluran sampah seperti itu. Get out of here before this bad taste rubs off on us. Beberapa kali Gary mengejeknya membuat Squidward murka, sedangkan SpongeBob dan Gary pergi setelah mengkritik semuanya. Setelah kepergiannya, Squidward memiliki sebuah ide untuk membalasnya, guys. Singkat cerita, malam pun telah tiba. SpongeBob dan Gary beranjak tidur setelah lampu dimatikan. Tadi sangka dengan kaki-kaki tentakelnya, Squidward sudah berada di kamar SpongeBob dengan pakaian warna hitam. Tujuannya tak lain ingin menukar alat penerjemah itu dengan alat suara yang terhubung dengan alat walkie-talkie agar SpongeBob tidak bisa lagi mendengar Gary berbicara. Lalu saat Squidward keluar, dia tak sengaja menginjak alat bertani hingga membuat wajahnya terkena sabetan dari alat tersebut. Squidward kemudian mulai mengerjai SpongeBob dengan alat tersebut. Dia meminta SpongeBob agar bisa mengambilkan segelas minuman untuknya. Mau tak mau dalam keadaan ngantuk berat, SpongeBob tetap mengambilkannya. Sampai di sini, SpongeBob belum tahu jika dirinya telah dikerjain oleh tetangganya sendiri. Saat itu Squidward juga menyuruh SpongeBob untuk pergi ke taman. Ia langsung menurutinya hingga tak lama kemudian akhirnya mereka berdua kembali lagi ke rumah. SpongeBob ingin tidur kembali. Namun Squidward mengerjainya kembali dengan menyuruhnya bertukar tempat. SpongeBob menurutinya. Tak hanya itu saja, Squidward menyuruh SpongeBob agar membuka jendela kamar karena pengap. Namun setelah jendela itu sudah terbuka, Squidward masih mengerjainya jika ruangan di dalam kamarnya masih panas. Alhasil di sini SpongeBob langsung menjebol rumahnya sehingga udara dingin masuk menusuk tulang rusuknya. Selanjutnya, Squidward memerintahkan agar rumah nanasnya dipindah dari hadapan rumahnya. Ia pun menurutinya lalu mendongkrak rumah untuk memasang roda-roda pada rumah agar bisa digeser ke tempat lain. Sehingga setelah semuanya dengan terpaksa, dia langsung mendorong rumahnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang karena akhirnya dia tak lagi melihat tetangga yang usil. Sedangkan rumah SpongeBob sendiri berada di tengah jalan yang cukup jauh dengan lokasi Squidward. Disinilah SpongeBob senang karena pemandangan di malam hari cukup indah hingga akhirnya dia sadar jika rumahnya telah terdorong ke belakang. SpongeBob sangat panik, dia mengejar rumahnya untuk menyelamatkan Gary. Untungnya dia berhasil masuk ke dalam rumahnya, lalu rumah tersebut melaju ke arah kota yang menyebabkan kekacauan besar. Bahkan rumah nanas itu telah menghancurkan rumah lainnya, guys. SpongeBob panik tatkala rumahnya akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mengetahui hal itu, dia langsung menahan dengan kedua kakinya meski harus terbakar. Kini rumah itu berada di ambang tengah karena hampir terjatuh. SpongeBob untungnya berhasil keluar dari masalah tersebut. Dia pun senang karena rumahnya berhasil diselamatkan, namun karena tangannya sempat menyandar ke rumah nanas yang akhirnya membuat rumah itu terdorong ke jurang hingga akhirnya rumah itu menghilang. Singkat cerita, di keesokan harinya SpongeBob dan Gary kebingungan karena mereka bingung harus tidur di mana. SpongeBob menangis dan bersedih yang membuat tangisannya sangat deras. Sedangkan Squidward malah tertawa di belakang tembok karena berhasil mengerjainya. Sedangkan pada akhirnya Gary menyadari setelah Squidward berbicara bahwa sekarang SpongeBob telah dikerjain oleh tetangganya sendiri. Melihat tuannya menangis dan bersedih membuat Gary murka. Dia pun menghampiri Squidward yang sedang tertawa terbahak-bahak, kemudian melemparkan alat suara ke mulut Squidward sehingga alat tersebut justru tertelan ke perutnya. Disinilah Gary langsung memerintahkan Squidward untuk mencari rumah SpongeBob yang hilang. Sementara itu SpongeBob yang sedang menggali tanah hingga tak lama kemudian rumah nanasnya telah kembali lagi. SpongeBob sangat senang melihatnya. Dia pun menemui Squidward seperti biasa dan balas dendam pun dimulai, di mana si Gary langsung segera menggunakan bahasa hewan untuk membalas keusilan Squidward. Karena hal itu menyebabkan para cacing marah karena telah dihina. Squidward pun langsung segera pergi dari sana dan apesnya dia malah kejebak yang membuatnya nggak bisa keluar, sehingga para cacing itu langsung menyerang yang akhirnya si Gary berhasil membalaskan dendam tuannya. Meski SpongeBob nggak mengetahui keusilan Squidward yang sudah sangat keterlaluan, yang kemudian film pun berakhir, guys.
Oke guys, pada suatu hari di rumah Squidward terlihat Pak Le Squid sedang berusaha membuat sebuah taman yang berisikan bunga warna-warni. Tujuan dia di sini untuk ikut serta perlombaan taman terbaik yang akan diadakan di kota Bikini Bottom. Dia juga sambil berhayal akan menang dan nantinya ia akan bisa berlibur di dasar laut sambil dijaga seorang asisten boti. Basking in the sun. Tapi bukannya hal itu menjadi hal yang tenang, tiba-tiba saja hayalan itu terdapat kemunculan SpongeBob. Yang rupanya tepat di sebelah Squidward, SpongeBob telah tiba di depan rumah. Squidward yang sempat emosi karena kemunculan itu, rupanya tujuan SpongeBob di sini hanya ingin menyukai taman bunga yang memiliki aroma bunga yang enak. Hingga sontak Squidward yang mendengar berubah menjadi senang karena melihat kalau SpongeBob sangat suka dengan bunga. Squidward langsung menyarankan untuk membuat sendiri tamannya, yang hal itu langsung digarap oleh SpongeBob dan pergi meninggalkan teman. Di sini Squidward yang sempat kepikiran kalau SpongeBob akan menjadi saingan terberatnya, ia pun langsung menghilangkan pikiran itu dan segera memutuskan untuk tidur siang untuk mempersiapkan mental kemenangannya guys. Saat beberapa jam kemudian, saat Pak Le Squidward terbangun, tiba-tiba saja ia melihat taman SpongeBob yang sudah berkembang dengan beberapa tanaman yang sangat indah. Di sini SpongeBob yang meminta pendapat Squidward terkait tamannya. Tanpa sadar Squidward telah memuji keindahan tersebut sambil memukul mukanya karena takut terhipnotis. Kemudian karena takut kalah saing, Squidward tiba-tiba saja mengamuk dan meminta SpongeBob untuk tidak mengganggunya. SpongeBob yang masih gembira atas perkataan itu, di sisi lain Squid malah merasa bersalah sambil melihat kondisi tamannya dengan bercampur rasa keraguan. Karena takut kalah dalam kompetisi, ia pun selanjutnya kembali melakukan penanaman dana kampanye. Maksudnya penanaman benih dengan penuh tenaga. Tapi setelah melihat kembali ke arah SpongeBob, SpongeBob dengan mudahnya membuat tanaman itu tumbuh subur hanya dengan semprotan air. Dan di sisi Squidward hanya sibuk merakit sebuah portal kayu dengan menggunakan sisa tenaganya yang masih ada. Akan tetapi SpongeBob hanya butuh semprotan air saja guys. Namun saat dirinya membuat sebuah bentuk pada pohon dedaunan, dengan mudahnya SpongeBob melakukan hal itu juga, yang mana dengan sekali ciuman tanaman yang dimaksud langsung berubah. Tapi lain halnya dengan seorang Squidward yang mana ketika ia mencoba, hasilnya malah sebuah tamparan keras. Karena sudah bosan dan emosi, akhirnya Squidward mempertanyakan hal tersebut kepada SpongeBob. Bagaimana cara melakukan hal ini padahal jari tangannya tidak ada yang hijau. Arti jari hijau di sini merupakan orang yang bisa berkebun. Namun saat dijawab kalau yang hijau merupakan jari kakinya saja, dengan cepat ketika menyentuh bagian pipi, sebuah tanaman langsung tumbuh subur. Dan SpongeBob hanya pergi begitu saja. Merasa kesal karena hal itu saja didapat, dengan niat buruk Squidward ingin mengeluarkan trik kuno pada buku perkebunannya, di mana setelah ditelusuri Squidward mulai menghancurkan alat pertanian dengan brutal. SpongeBob yang sempat mempertanyakan hal itu, Squidward pun tak peduli, yang terpenting alat pertaniannya telah ia hancurkan. Ya, walaupun alat yang hancur itu merupakan alat milik Squidward yang sempat SpongeBob pinjam sebelumnya. Merasa hal ini gagal maksimal, tak lama kemudian Squid mencoba mencari beberapa peralatan di gudang dan mendapati sekarang benih tanaman jahat yang akan dipergunakan di kebun SpongeBob nantinya. Pada aksinya, Squidward mencoba bersembunyi dahulu, yang selanjutnya setelah merasa aman, biji dari tanaman jahat langsung ditabur dan dengan cepat menghasilkan tumbuhan yang memiliki capit sambil menggonggong. Tapi karena sekeliling tanamannya terdapat bunga yang memiliki sifat green flag, tiba-tiba saja tanaman jahat ini malah menjadi baik dan langsung mengeluarkan bunga yang sangat super indah. Merasa kalau benih yang diambilnya merupakan benih bunga terbaik, dengan sigap Squid menanam benih itu ke kebunnya dan hasilnya malah di luar dugaan. Seperti yang bisa kalian lihat, tanaman yang lain malah menjadi korban baku hantam sadis. Kemudian karena habis kesabaran dan sudah tidak ada cara lain, kali ini ia berniat ingin menghancurkan taman SpongeBob menggunakan alteri berat, di mana Squid akan meluncurkan gas nuklir tepat di bawah rumah SpongeBob. Dan beruntung caranya kali ini berhasil, di mana seluruh tanaman yang ada layu dan mati. Kurang puas dengan apa yang diberikan, Squidward kembali memutar balik pesawat. Dan belum saja putaran kedua terjadi, malah bunga-bunga yang tadinya sekarat sontak berubah menghasilkan tanaman yang lebih indah dari sebelumnya.
dan menghasilkan tanaman terbaik di Bikini Bottom hingga SpongeBob yang keluar rumah terkejut brutal guys. Selanjutnya di sisi lain, Squidward yang gak habis pikir kenapa ini bisa terjadi, ia secara tidak sengaja telah memiringkan badan pesawatnya, sehingga Squid beserta tabung nuklir terjatuh ke bawah tepat di lokasi rumahnya. Dan apa yang terjadi, tanaman yang telah dirawat mati-matian berakhir hancur, termasuk wajah Squidward yang berevolusi menjadi bentuk yang sangat aneh karena paparan gas beracun tersebut. Tapi belum habis sampai di sini, Squidward kembali melancarkan ide jahatnya, di mana ia mau tak mau meminta pertolongan kepada SpongeBob untuk membantunya, dengan sedikit ungkap kata yang sulit karena baru saja terpapar nuklir guys. SpongeBob yang senang karena bisa membantu dengan segera ia memeriksa lokasi kejadian. Squidward yang terus-menerus meminta tolong kepadanya. SpongeBob pun segera menjelaskan bahwasanya untuk menumbuhkan kembali tanamannya, yaitu dengan cara mencintai benih yang akan ditanam, dan sedikit penambahan formula ajaib rahasia. Squidward yang masih tak yakin karena benih yang tumbuh sama saja seperti sebelumnya, sontak ia pun langsung memberikan ciuman kepada bunga yang telah mati. Dan bunga itu langsung kembali hidup dengan sangat baik. Ia yang terus melakukan kepada seluruh tanaman yang ada dengan berulang kali. Sementara itu di sisi kota lain, para juri telah menilai beberapa taman di kota Bikini Bottom, termasuk rumah Larry yang juga dikunjungi oleh mereka bertiga. Larry juga menunjukkan kekuatan tanamannya kepada para juri, sampai-sampai duri tanaman tertancap. Di rumah Tuan Crab yang hanya punya satu pohon, yaitu pohon uang, malah uang yang ada di pohon diambil semua dan memerintahkan juri untuk melanjutkan penilaiannya di tempat lain saja. Namun yang sangat aneh, di saat berada di rumah Plankton, mereka bertiga hanya melihat tumpukan cam yang dijadikan taman bunga. Dan Plankton yang menjadi seorang pemilik langsung menjadi korban oleh keganasan para cam. Di lokasi lain, SpongeBob yang masih saja membantu menumbuhkan tanaman dengan lambat. Sontak ketika Squidward melihat para juri sudah mendekat, dengan cepat ia mengambil alih cairan formula yang dia pikir dengan caranya bisa membuahkan hasil. Squidward juga tak peduli dan terus menyemprotkan cairan sampai-sampai tubuhnya juga terkena formula guys. Tepat pada waktunya, juri telah sampai di depan rumah SpongeBob dan melihat keindahan yang tidak ada bandingnya. SpongeBob yang merasa bangga dengan itu, tidak disangka-sangka SpongeBob tidak mengikuti kompetisi yang diadakan, dan SpongeBob cuma berkebun biasa saja. Melainkan yang ikut perlombaan sebenarnya adalah rumah yang ada di sebelahnya. Juri yang udah gak sabar melihat, segera mereka bertiga berlari, dan sesampainya di sana, rumah Squidward telah menjadi hutan belantara yang begitu lebat. Mereka yang terkejut akan penampakan yang ada. Secara tiba-tiba ada suara yang dihasilkan dari balik pepohonan, yang rupanya Squidward telah menjadi pohon raksasa yang dapat berbicara. Karena ini merupakan hasil karya terbaik menurut juri, mereka ingin memberi sebuah penghargaan kepada pemilik kebun. Begitu juga SpongeBob yang ikut senang kalau Squidward telah berhasil. Tapi sialnya, Squidward sudah menyatu dengan alam, sehingga dengan kemenangan ini ia tak dapat melakukan apapun termasuk merayakan kemenangan pada hadiah tiket liburan yang akan diberikan. Karena Squid tidak bisa bergerak, akhirnya juri memberikan tiket liburan tersebut kepada temannya sebagai perwakilan Squidward. Ia yang sempat senang karena SpongeBob akan pergi menikmati liburan, hal apes kembali terjadi, yang mana ketenangan yang sempat didapat hanya sebentar karena beberapa hewan pengganggu sudah mulai berdatangan, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari bertepatan dengan malam Halloween, restoran Tuan Crab telah dihiasi dengan riasan yang cukup horor untuk menarik para pelanggan. Di dalam restoran itu terlihat si Patrick dan Squidward yang sedang berbincang konyol, yang kemudian jam alarm mulai berbunyi. Tak lama dari itu terdengar suara SpongeBob yang telah menyelesaikan kerja shiftnya, ia pun kemudian langsung keluar dari dapur dan langsung memberikan ucapan hari Halloween kepada Squidward. Namun ia tak terlalu menghiraukannya. SpongeBob dan si Patrick kemudian langsung mengganti kostum setengah badan kuda laut. Lalu mereka pun langsung bersatu guys. Disinilah mereka berdua kemudian langsung segera menghampiri Squidward serta mengajaknya untuk bermalam di rumah SpongeBob untuk bersenang-senang menonton film horor. Kekonyolannya itu tentunya membuat Squidward jadi ilfil, ditambah mereka berdua tak henti-hentinya berhayal untuk menikmati malam tersebut.
Hingga disinilah yang tadinya wajah Squidward sedih langsung sangar lagi karena sudah mendapatkan sebuah ide. Di sini dia menyuruh mereka berdua agar jangan menonton film horor, melainkan menghabiskan waktu di tempat yang berhantu, karena itu sangat menyenangkan. Squidward berharap jika SpongeBob dan si Patrick segera pergi dari sini. Dia juga mengatakan bahwa dia tak akan ikut bersama dengan mereka karena ada urusan yang lain. Lalu Squidward langsung segera mempersilahkan mereka pergi dari tempat itu. Setelah dia menyuruh pergi ke tempat restoran Chumbucket yang dikira restoran itu berhantu, sebelum pergi SpongeBob langsung mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberikan sebuah ide untuk bersenang-senang. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka langsung memeluk Squidward berharap ikut bersama dengannya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di halaman restoran Chumbucket. Pintu terbuka sendiri tanpa ada yang membukanya. Saat masuk, lampu pun mulai berkedip. Secara tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya. Hal itu menambahkan rasa ketakutan. Ditambah lagi di dapur mereka telah mendengar suara-suara aneh, sehingga membuat SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi bersembunyi di kamar mandi. Ternyata itu adalah Plankton dan Karen. Mereka tak suka dengan malam Halloween. Oleh sebab itu, Plankton langsung mengaktifkan tuas anti kesenangan, yaitu dengan cara menyegel seluruh rumahnya agar tidak ada orang yang semena-mena datang masuk ke kediamannya. Bahkan tak sampai di situ saja, Karen juga langsung mengaktifkan kabut pengawasan taktis untuk menambahkan sistem keamanan. Setelah selesai semuanya, Karen langsung mematikan semua lampu. Dengan begitu tidak akan ada orang bisa masuk ke dalam rumah Plankton. Plankton kemudian langsung segera bergegas pergi dengan melalui pipa-pipa besi yang mengarah ke ruangan tempat tidurnya. Setelah Plankton mendarat di lantai, Karen datang yang langsung segera rebahan di kasurnya. Sementara itu, SpongeBob dan si Patrick menyadari jika di rumah itu sudah tidak ada apa-apa. Mereka pun keluar dari kamar mandi, namun disinilah betapa terkejutnya mereka berdua saat tahu seluruh ruangan tersebut benar-benar sangat menyeramkan. Mereka tahu telah terjebak di tempat yang sangat menyeramkan itu. Saking paniknya, SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi lagi ke kamar mandi. Namun secara tak terduga pintu itu sangat susah sekali terbuka meski dipaksa membukanya. Karena ruangan itu gelap, SpongeBob dan si Patrick langsung segera mengeluarkan senter masing-masing untuk menerangi. Dengan itu perasaan mereka bisa menjadi sedikit lebih tenang karena kebingungan keluar dari sana. Si Patrick pun langsung mengeluarkan Squidward dari kostumnya guys. Ternyata selama ini dia telah membawanya. Squidward yang berada di sana dibuat sangat terkejut. Mengapa dia bisa ikut bersama dengan dua makhluk bodoh itu? Squidward pun mengarah kepada mereka berdua karena sudah melibatkannya masuk ke dalam restoran Plankton. Oleh sebab itu dia pun langsung segera pergi dari sana tanpa tahu di seluruh ruangan itu telah dipasang keamanan yang sangat tinggi. Jadi ketika Squidward melangkah lebih jauh, alhasil dia pun langsung kesetrum dengan jebakan yang sudah dipasang. Karen yang sangat tertidur pulas kemudian mendeteksi jika di rumahnya terdapat penyusup. Dia pun langsung segera membangunkan suaminya yang masih terlelap tidur. Setelah membuka CCTV, akhirnya mereka tahu di rumahnya ada Squidward, SpongeBob, dan juga si Patrick. Di sana SpongeBob sangat senang sekali. Tanpa diduga ternyata Squidward ikut bersama dengannya untuk bersenang-senang mencari keberadaan hantu. Sedangkan Plankton yang memang sudah mengetahuinya, dia pun langsung mengikuti permainan SpongeBob. Dia berniat akan menakut-nakuti mereka bertiga dengan menjadi manusia vampir. Setelah memakai kostumnya, seperti biasa dia langsung pergi melalui jalur pipa besi, kemudian diikuti dengan Karen yang sama-sama ingin mengerjai mereka bertiga. Sedangkan di bawah lantai terlihat Squidward yang ingin pergi dengan cara membuka pintu tersebut. Namun sayangnya pintu itu telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi. SpongeBob dan si Patrick seperti biasa mulai ketakutan dan berbicara ngelantur ke sana kemari. Hal itu tentunya membuat Squidward yang memang memiliki sifat temperamental langsung memarahi mereka berdua karena sudah sangat keterlaluan bermain. Tak lama dari itu, Plankton dan istrinya mulai melancarkan aksinya dengan cara menyebarkan ketakutan. Tentunya melihat itu, mereka bertiga langsung segera pergi berlari.
Terlihat rencananya pasutri itu cukup konyol. Seharusnya yang berada di posisi Karen adalah Plankton karena tubuhnya kecil. Namun anehnya entah kenapa si Plankton justru malah memegang benda berat untuk mengendalikan tubuh Karen. Squidward tak menyangka jika restoran ini benar-benar angker, padahal awalnya dia hanya mengibuli mereka berdua. Hingga ada salah satu pintu terbuka, mereka bertiga langsung segera masuk ke sana, namun malah terjatuh. Di dalam ruangan yang sangat gelap itu, tanpa sengaja si Patrick menarik tuas hingga lampu itu mulai menyala terang benderang. Mereka menganggap ruangan itu sangat bagus, seperti menemukan ikan paus. Tanpa ragu mereka berdua pun langsung segera bersenang-senang dengan menekan tombol-tombol pada mesin itu tanpa mereka hiraukan akibatnya. Kegilaan itu tak sampai berhenti begitu saja, mereka tidak memikirkan sebab akibatnya. Karena keusilannya, semua alat-alat canggih itu satu persatu mulai bereaksi menunjukkan tanda-tandanya. Gak lama dari itu, suara Plankton mulai terdengar nyaring. Suara mengerikan itu seketika membuat mereka bertiga langsung ketakutan. Plankton dan Karen langsung segera beraksi menunjukkan sosoknya, sehingga mereka pun langsung segera pergi berlari terbirit-birit. Sebelum itu terjadi, si Patrick memberanikan diri dengan cara menendang si vampir itu hingga terpental merusak alat-alat canggihnya. Akibatnya, daya listrik yang sangat besar itu mulai bergejolak di mana-mana, sehingga membuat lubang lantai mereka bolong. Seketika itu, lubang tersebut menjadi jalan keluar bagi para makhluk astral yang tak kasat mata keluar dari sarangnya. Arwah para koboi pun mulai berkeluaran. Si Plankton curhat bahwa restoran yang dulu dia beli harganya lumayan murah. Namun restoran itu dibangun di tempat di berbagai jenis pemakaman. Karena semua macam-macam arwah hantu itu mulai berdatangan satu persatu dari berbagai bentuk, yang dimana ada arwah yang seperti mereka dan ada juga para arwah hewan prasejarah. Para arwah hantu mulai bersenang-senang dan bergentayangan di tempat tersebut. Mereka yang melihatnya dibuat sangat ketakutan akan hal itu, kemudian langsung segera memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun hal itu tidak mudah untuk keluar karena para arwah itu mulai bersatu untuk menakut-nakuti semua orang. Hingga akhirnya mereka berlima berhasil keluar dari ruangan lab bawah tanah, sembari dikejar oleh hantu gentayangan. Keusilan para hantu itu tak sampai di situ saja, ternyata mereka mulai menjahili dan juga menyerang untuk membuat mereka semua ketakutan. Cara itu tentunya sangat efektif, terlihat tim SpongeBob benar-benar kebingungan untuk mencari cara keluar dari tempat berhantu ini. Saat mereka sampai di depan pintu, hantu cacing mulai menembus pintu itu dan langsung memakan mereka semua yang langsung dibuang keluar rumah Plankton. Bersyukurnya mereka telah berhasil keluar dari rumah hantu itu. Meski begitu ternyata para hantu tak hanya sampai di sini saja untuk menjahili mereka. Pasalnya mereka mulai membuka atap restoran Plankton, lalu setelah terbuka para hantu itu bisa keluar dengan sesuka hati. Tak berapa lama kemudian para hantu mulai menghantui warga Bikini Bottom satu persatu. Anak-anak juga ikut menjadi korbannya saat merayakan malam Halloween, yang seharusnya malam itu menjadi hari yang menyenangkan bagi mereka, namun justru ketakutanlah yang harus mereka terima. Dalam sekejap para hantu itu mulai menguasai seisi kota, sedangkan SpongeBob dan kawan-kawan hanya melihat kekacauan itu dari jauh. Plankton tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali karena yang terpenting SpongeBob dan kedua temannya keluar dari restoran. SpongeBob pun tidak membiarkan Plankton pergi begitu saja, dia pun memohon kepadanya agar membantu para warga menyingkirkan para hantu yang sangat meresahkan itu. Namun Plankton tidak setuju dengan SpongeBob. Mendengar itu akhirnya SpongeBob berinisiatif untuk mengusir hantu itu dengan bernyanyi. Seketika itu Plankton langsung sigap menghentikan SpongeBob agar tidak bernyanyi. Karena suaranya jelek, dia pun terpaksa akan membantu SpongeBob untuk mengusir para hantu itu. Singkat cerita, setelah Plankton memperbaiki industri yang sudah lama terbengkalai untuk menangkap para hantu, kini SpongeBob dijadikan bahan sebagai perantara para hantu untuk memasuki tubuhnya. Squidward yang sangat senang jika temannya mendapat masalah, dia pun tanpa ragu langsung menekan tombol penyedot para hantu itu guys. Seketika para hantu yang berada di kota langsung tersedot semua tanpa terkecuali. Para hantu itu masuk melalui mesin penyedot vakum kemudian menuju ke tubuh SpongeBob satu persatu. Disinilah singkat cerita setelah semua para arwah itu sudah bersatu masuk ke dalam tubuh SpongeBob. Rencana terakhir Plankton memotong tubuh SpongeBob agar masalah hantu itu bisa terselesaikan.
Tentunya hal itu menyebabkan para hantu benar-benar sangat marah kepada Plankton. Mereka mengungkapkan bahwa selama ribuan tahun mereka telah marah dan urusannya belum selesai. Kemudian si Patrick memberikan ide untuk menembus segalanya, mereka harus bersenang-senang dengan malam Halloween. Satu persatu para warga kota Bikini Bottom didatangi untuk menakut-nakutinya, sehingga aksi mereka itu membuat para hantu dibuat sangat senang. Apalagi mereka mendapatkan banyak sekali permen yang ditinggalkan oleh para pemiliknya yang ketakutan. Satu persatu pintu diketuk untuk membuat teror yang sangat menakutkan. Meski begitu, SpongeBob tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka benar-benar menikmati malam itu, ditambah lagi permen-permen mulai mengisi kantong mereka satu persatu. Singkatnya, kesenangan mereka telah berakhir lalu kembali lagi ke restoran Chumbucket. Di sana para hantu pun sangat senang sekali dan mengucapkan rasa terima kasih. Akhirnya, selama ribuan tahun ini mereka bisa bersenang-senang. Berkat kebaikannya, kini mereka pun telah putus hubungan dengan duniawi. Kemudian pergi lagi ke tempat asal yang seharusnya mereka tinggali. Awalnya mereka senang karena sudah mendapatkan banyak permen dan memberi para hantu. Namun salah satu hantu langsung pergi sembari membawa semua permen milik mereka. Tentunya hal itu membuat si Patrick cukup kecewa karena mereka harus kembali lagi untuk mendapatkan permen dari para warga Bikini Bottom. Di akhir cerita, Squidward berniat ingin pergi ke alam akhirat juga, namun lubang astral itu sudah tertutup rapat. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada sebuah benda besar hitam yang sedang dikerumuni oleh warga purba, yang kemudian benda tersebut tumbang dan memperlihatkan rumah Patrick zaman prasejarah. Beberapa warga yang coba duduk dan melemparkan tulang, dengan sangat tepat benda itu mengenai Patrick dan sontak langsung terbangun sambil berteriak, Antek-antek asing. Dirinya yang sudah turun sambil mengamuk gak jelas membuat para penonton yang memandang merasa terhibur, walaupun secara tiba-tiba saja Patrick jadi kursi di sebelah Squidina. Di lokasi ini, Squidina yang sempat memperlihatkan sebuah batu kotak bergambar Squidward sembari menggeser batu yang berakhir mengenai kaki Patrick, guys. Setelah batu memperlihatkan gambar api, Patrick secara spontan duduk di meja show untuk wawancara dan langsung memanggil sosok api yang datang dari atas. Di mana Patrick yang menjabat tangan malah tangannya ikutan terbakar sambil melemparkan beberapa pertanyaan tanpa sadar tubuhnya sudah terbakar menyala, bangku. Sosok naga yang mendeteksi ada asap dengan cepat memukul kepala gajah untuk memadamkan kebakaran, dan hasilnya sosok api menghilang dan Patrick jadi butiran abu hitam. Selanjutnya, pada sisi kedua, entah apa yang dipikirkan pria yang satu ini, dirinya mencoba menunjukkan televisi jadul dengan sebuah acara siput bersama bulu babi yang sedang bertengkar. Tapi di pertengahan acara, tiba-tiba orang tua Patrick malah memanggil dari jauh, serta Patrick dengan sigap langsung menuju ke meja makan. Di sini sang ayah yang mencabut kutu pada badan ibu dengan sangat jorok seperti admin mau muntah, malah dimakan hidup-hidup hingga Patrick yang melihat juga ingin mencicipi. Tapi apa boleh buat, badan Squidina sudah dalam kondisi bersih dan kilat, yang kemudian Squidina lah yang bisa mendapatkan kutu tersebut, guys. Akibat kesal, perut Patrick pun mengamuk kepadanya, yang menjadikan ibu juga ikutan marah akan tingkah lakunya. Sang bintang laut yang kelaparan pun mencoba mencari-cari makanan sisa di dapur, tapi apalah daya kulkas yang mendekati akhir bulan membuat Patrick tak selera makan. Di ruangan lain yang di saat ia melihat harimau tidur, tanpa berpikir Patrick melihat-lihat sisa makanan di mulut, dan yang terjadi mata Patrick jadi korban dari keganasan kucing belang. Mata yang membengkak ke bawah, beruntung tanpa disengaja ia telah melihat peradaban kecil, dan lagi-lagi kejadian apes terulang dengan serangan rudal ke lidah, hingga Patrick menyerang balik dengan batu. Pada saat yang sama terdengar suara alunan musik di luar yang rupanya itu adalah penjual es krim keliling. Karena sudah lapar dan tak punya pilihan lain, Patrick segera mencari peralatan untuk langsung OTW. Tapi di tengah pemburuan itu penjual merasa ada yang memantau. Kemudian ketika sudah siap menyerang, sial tukang es krim tadi telah dimangsa oleh sosok lain, hingga selanjutnya Patrick marah sambil nangis brutal.
Samita laut yang kita sebut saja Gatot dengan emosi tingkat dewa segera melawan raksasa tersebut yang segera dilempar menjauh dari kampung. Tapi tak berselang lama aroma makanan kembali tercium, di mana sumber itu berasal dari dalam rumah, yaitu sang kakek tengah memasak sup celana dalam dan lagi-lagi Patrick tak diberi. Di sini Patrick yang minta makanan karena sudah lapar, malah kakek tersebut memperlihatkan perjuangan seorang kakek parasit yang memakan seluruh makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam karena menurutnya semua benda yang ada di depan mata adalah makanan. Di cerita itu ketika salah satu sel berevolusi dan ada yang mengancam, kakek itu berusaha makan sel-sel aneh untuk bisa melawan beberapa musuhnya hingga berubah menjadi makhluk berkaki dan bertangan yang selanjutnya pergi ke darat hanya untuk dimakan oleh dinosaurus. Namun Patrick yang gak peduli tetap ingin mencicipinya juga sampai sang kakek ngamuk menarik lidah. Di tengah situasi muncul sebuah getaran gempa hebat yang setelah ditelusuri rupanya gunung yang mereka tinggali meletus, yang sontak Patrick terlempar keluar dengan kondisi terbakar, dan api itu rupanya sosok yang sempat ia wawancarai sebelumnya guys. Patrick yang mengarah ke rumah nenek Squidward yang tengah bakar-bakar, sial penderatannya tepat di atas panggangan, yang selanjutnya api kembali menyala sembari panik mencari pemadaman. Patrick yang berhasil memadamkan api di sebuah kolam renang dengan semangat dirinya memanggil beberapa anggota keluarga untuk segera menuju ke kolam renang. Akan tetapi setelah berada di sana ada satu hal aneh terjadi, yang mana air yang ada di dalam kolam merupakan tarpit atau cairan aspal kental yang bisa memicu jebakan maut. Sang nenek yang senang karena merasa misinya berhasil, malah tepat detik itu juga menjadi akhir hidupnya juga karena dimakan oleh dinosaurus. Setelah bertahun-tahun lamanya, kawasan tersebut pun dibongkar oleh petugas khusus untuk diteliti makhluk apa yang ada di dalam. Dan benar saja, setelah berhasil terbelah, mereka menemukan satu keluarga bintang laut yang telah terjebak sangat lama. Namun bukannya diselamatkan, para ilmuwan tadi membawa mereka ke museum untuk dijadikan benda prasejarah. Dan uniknya lagi, keluarga Patrick zaman modern melihat mereka terjebak yang kebetulan mereka sedang berkunjung ke sana. Kemudian tiba-tiba kakek tua berhasil keluar dan bergabung bersama keluarganya sambil menertawakan kondisi mereka. Walaupun belum saja sampai rumah, secara tak sengaja mereka menginjak permen karet yang alhasil membuat mereka sama-sama terjebak juga. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys.